Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara AE Junior tahun 2021, persembahan dari Agung Enterprise dan juga Agung TV. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak yang sudah mensupport acara kami. Dan kita langsung saja memasuki parade para peserta AE Junior tahun 2021. Kita langsung memasuki peserta yang pertama. Kita panggilkan Adel dari Kabupaten Rejang Lebong. Dan peserta yang kedua kita panggilkan Fiona dari Kabupaten Kepahyang. Dan langsung saja kita memasuki peserta yang ketiga. Ada perwakilan dari Kabupaten Rejang Lebong, Cynthia. Dan peserta yang terakhir kita panggilkan Azizah dari Kabupaten Kepahyang. Dan langsung saja kita memasuki dukungan para peserta. Yang pertama kita langsung panggilkan Fiona. Oke, mulai dari Fiona. Meminta dukungan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Desa Batu Ampar, Durian Depun, Air Rambai, mohon dukungannya, semoga Fiona bisa maju. Dan kita memasuki peserta yang kedua, ada Cynthia dari Kabupaten Rejang Lebong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh masyarakat Rejang Lebong, Cynthia mohon doa serta dukungannya agar bisa menampilkan yang terbaik dan bisa lolos ke babak selanjutnya. Terima kasih. Kita memasuki peserta yang ketiga, ada Ellen dari Kabupaten Rejang Lebong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Rejang Lebong khususnya Desa Talgambir, Adel meminta dukungan untuk agar bisa lolos ke babak selanjutnya dan bisa menampilkan yang terbaik. Dan yang terakhir kita memasuki perwakilan dari Kabupaten Kepahyang, ada Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aziza meminta dukungan dan doa, semoga bisa menampilkan yang terbaik. Baiklah, itulah doa minta dukungan dari masing-masing peserta. Dan silakan kepada 4 peserta. Oke, silakan kembali ke ruang tunggu peserta. Dan tanpa kita bertunggu lama-lama, kita langsung memasuki peserta yang pertama. Ada Azizah dari Kepahyang yang berumur 10 tahun dan akan membawakan berjudul lagu Zainab. Oke, kepada Azizah silakan. Gimana nih, udah siap belum untuk lomba? Siap. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja memulai pertandingan ini. Baik, para penonton yang ada di rumah maupun luar studio dan dalam studio, kita langsung saja menampilkan peserta dari perwakilan Kabupaten Kepahyang, ada Azizah yang berumur 10 tahun dan akan membawakan lagu Zainab.
wisudanya tampil dengan baik yang ngomong. Zainal, bukan aku tak mau di sisimu lagi, bukan ku jatuh hati selain dirimu. Ayah ibumu tak merestui kita bila diriku mendampingi hidupmu. Oh Zainal, lama semakin lama hatimu berubah, tak lagi ku rasakan kasih sayang darimu.
Jadi itulah penampilan dari Aziza dari perwakilan Kabupaten Kepahyang. Jadi kita langsung saja memasuki komentar dari Dewan Juri. Yang pertama dari Ayah Jamilus. Satu, tes. Assalamualaikum, Aziza. Kasih. Assalamualaikum, Aziza. Waalaikumsalam. Ini kontestan pertama ya dalam suatu festival dangdut Anissa Enterprise untuk tingkat junior, artinya tingkat anak-anak. Lagu Zainal ini adalah lagu penyanyi yang sangat legendaris. Siapa tidak kenal dengan Bunda Rita Sugiarto ya. Ini Zainal ya, Rita Sugiarto kan, si Aziza, tolong mic-nya ya. Ya. Aziza ini kebetulan sebelah ini Aziza juga, Jelita Nur Aziza, senama dengan anak saya. Aziza perwakilan dari Kabupaten Kepahyang, tepatnya desa mana, kecamatan mana ini? Desa Batu Ampar, Kecamatan Marigi, Kabupaten Kepahyang. Kabupaten Desa Batu Ampar ya, yang jalannya 2 jalur itu ya, terus ke kanan ya. Ya. Di lagu Zainal ini Aziza nyaman nggak bawanya? Nyaman. Sangat nyaman. Yakin? Sangat nyaman, yakin? Kita bicara atau saya akan beri komen yang positif, yang enak-enaknya ya. Sebagai penampil kontestan dangdut AE Junior pertama atas nama Aziza, perwakilan dari Desa Batu Ampar, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahyang. Untuk di penampilan perdana ini, maksud saya di penampilan pertama ini sesuatu yang beda kalau saya lihat di Liga Dangdut Rafflesia. Bedanya begini, keunikan dangdut Anissa Enterprise Junior ini uniknya di lagu-lagu. Ya, ini si Om Rezi ya. Uniknya di lagu-lagu. Kenapa saya katakan? Setiap peserta itu dikasih kebebasan untuk memilih karakter, memilih lagu sesuai dengan karakternya masing-masing. Artinya diberi kesempatan setiap peserta itu betul-betul untuk bisa menguasai lagu yang sudah menjadi pilihan. Dan rentang waktu yang diberikan kepada setiap peserta ini sudah lama, lebih kurang 8 bulan yang lalu. Ya, benar-benar. Ya, saya katakan 8 bulan yang lalu. Jadi untuk menguasai lagu Zainal ini, baik secara karakteristiknya, dari panggungnya, kemudian dari teknik vokal, penjiwaan dan lain sebagainya itu tidak ada alasan kalau Anda katakan saya belum bisa menampilkan maksimal atau saya belum menguasai atau karena bla bla bla, itu tidak alasan bagi saya. Karena waktunya sudah dikasih lama sekali loh. Nah, di penampilan Aziza perdana ini saya lihat cukup lumayan. Energik, kemudian penguasaan lagunya sangat sempurna, lirik sangat jelas, kemudian dia konsentrasi. Tapi kalau saya lihat untuk di lagu Zainal ini belum mendapatkan marwahnya. Ya, saya bicara ini apa adanya. Anda sudah menyanyikan lagu ini cukup baik, tapi belum ada marwah. Artinya begini, gregetnya enggak ada. Rasanya itu ya. Rasa, kesimpulan dari saya maksud dinamikanya itu enggak ada. Ya, enggak ada itu. Anda hanya menyanyi saja. Saya lihat di sini Anda terburu-buru menyanyinya. Kemudian Anda tidak menguasai betul panggung yang sudah disiapkan oleh panitia. Seharusnya Anda manfaatkan panggung ini sebaik-baiknya. Kan di awal udah saya katakan tadi, Anda harus bisa tampil maksimal, ya,
Anda buat bagaimana panggung ini supaya bisa menjadi greget. Karena panggung ini milik Anda. Kami akan selalu mencari kesalahan dan kelemahan Anda. Tapi kalau Anda tidak ada kesalahan, nyanyinya bagus, rasanya dapat, ya otomatis kami tidak akan memberikan komen yang negatif. Tapi ini adalah salah satu tugas kami juri untuk menyampaikan, bertujuan memperbaiki kekurangan dan kelemahan ketika Anda sudah menampilkan bernyanyi. Nah, saya lihat Anda di panggung monoton. Di situ saja. Kemudian penjiwaan Anda tidak mendalam. Lagu Zainal ini, wah bukan main. Lagu seorang legendaris. Yang mungkin tidak ada yang tidak kenal yang namanya Bunda Rita Sugiarto. Sekarang coba kita dengar lagi tanpa musik, Anda di refnya. Iya. Coba bawakan dengan tenang, jangan terburu-buru, lebih agak sedikit menjiwai ya. Coba di rapnya saja. Coba. Tak pernah kau Ulang lagi. Tak pernah. Coba serius. Coba tegas. Artikulasinya jelas, tegas. Coba. Tak pernah kau tersenyum bila di mataku. Ya, terus. Kau anggap aku patung selamanya bisu. Loh kok ada pemenggal bisu. Nah, saya perhatikan sebenarnya Anda menyanyinya sudah enak ya. Cuman dari sisi dinamikanya itu saya katakan tadi. Satu, yang kedua, Anda menyanyikan tidak dengan rasa. Anda menyanyinya dengan tidak rasa. Karena saya tanya sama si Aziza, ngerti nggak maksud lagu ini? Coba ceritakan. Maksudnya apa Zainal ini? Makna dari lagu tersebut. Ya. Ceritanya apa Zainal ini? Apakah Zainal ini misalnya kan Anda mengidamkan mengidamankan seseorang atau mungkin dalam apa misalnya? Anda mengerti enggak maksud cerita dari Zainal ini? Saya kasih ya rumusnya. Pertama, ketika Anda Aziza ingin membawakan sebuah lagu, pertama harus dikuasai itu adalah lirik. Kuasai dulu liriknya. Kemudian irama lagu ini gimana? Kemudian yang ketiga cara menyanyinya. Yang terakhir harus mengerti apa maksud lagu. Kalau hanya bisa menyanyi tapi tidak mengerti apa yang terkandung di dalam lagu, Anda akan tidak tahu. Sehingga tidak memunculkan rasa. Tak pernah kau menana bila di mataku. Anda tidak menjiwai. Tapi kewajiban Anda hanya menyanyi saja. Sudah nyanyi sudah. Nah karena Anda tidak memahami cerita dari lagu itu sendiri. Saya kasih contoh satu lagi. Anda tahu lagu Anak Malang? Tahu. Maksudnya apa lagu itu? Cerita Anak Malang itu apa? Apa malangnya anakku nih? Apa tidak berayah beribu misalnya? Ketika Anda mengerti maksud cerita lagu, dia dengan sendirinya akan muncul rasa, ya, akan muncul sendiri rasa itu. Oh lagu itu begini cerita. Jadi ketika Anda menampilkan di panggung ini, dia dengan sendirinya marwah itu keluar. Tapi saya lihat sini tidak ada. Memang kedengaran yang saya sampaikan kasar. Tapi ini demi kebaikan Aziza. Ketika nanti kalau lolos, aman lolos. Tapi kalau tidak, ini yang dibilang sama ayah ini begini. Suatu saat nanti kalau ada di event-event dangdut lain, nah si Aziza akan menutup kekurangan-kekurangan dari pembelajaran yang sudah ada. Jadi kesimpulan, saya melihat Aziza menyanyi, saya congjing jempol, mental Anda udah bagus, udah berani, di cengkok dangdut sudah dapat dikit-dikit. Tapi kesimpulan dari semua itu, Anda menyanyikannya, saya tidak puas. Sekian, terima kasih. Oke, itulah komentar dari Ayah Jamilus kepada Aziza. Kita lanjutkan ke komentar yang kedua. Ada Kak Nisa. Silakan Kak Nisa. Oke, Assalamualaikum Ziza. Waalaikumsalam. Sebelum kakak mau komentar soal kostum sama sepatu, kakak mau tanya dulu, kenapa hari ini nggak mau pakai baju kayak baju gaun gitu?
Kemarin hujan, tidak bisa beli. Oh, jadi nggak sempat beli. Hujan, kejebak hujan. Kenapa nggak mau tanya usaha pinjam atau tanya sama saudara yang punya atau sama keluarga ada yang punya kayak gitu? Ya, kenapa nggak mau usaha cari pinjam dulu sementara? Hujan. Nyobai. Oke. Apanya pai? Kenapa kakak nanya kayak gitu? Karena dari segi kostum dan sepatu yang Aziza kenakan hari ini itu terlalu santai. Karena tipikal sepatu Ziza itu namanya sneaker ya. Sneaker itu untuk kegiatan istilahnya itu kegiatan Olahraga, ya, ya? santai gitu. Nggak cocok kalau misalnya dipakai dalam acara seperti ini. Dan kalau misalnya Ziza nggak berani tuh pakai high heels, udah sering pakai high heels apa belum? High heels itu sepatu tinggi. Jarang. Nah, kalau misalnya takut pakai high heels, Ziza bisa pakai sepatu namanya nama sepatu yang haknya lebih rendah dan lebih di bawah high heels itu namanya stiletto. Di atas stiletto tuh ada yang namanya high heels itu, dan banyak sih kategori sepatu kayak wedges, pump, terus stiletto, terus high heels kayak gitu. Cuman kalau memang Ziza nggak berani pakai sepatu yang tinggi kayak gitu, bisa pakai stiletto. Stiletto itu sepatu yang haknya lebih rendah dan lebih untuk anak remaja cocok kayak gitu. Nah, terus untuk kostum Ziza itu kalau menurut kakak terlalu biasa kayak gitu. Dan juga make upnya sih nggak terlalu berlebihan ya, karena masih kecil juga kan. Kalau make upnya terlalu berlebihan juga nggak bagus. Cuman kamu seperti nggak siap aja hari ini. Ya, jadi kalau misalnya kamu lolos setelah ini, usahain dari semuanya harus mix and match, dari segi kostum, make up kamu, gaya rambut, hair ornaments kamu juga harus perfect, ngikutin semuanya. Pokoknya itu aja deh dari kakak. Baik, terima kasih Kak Nisa. Untuk Aziza, silakan menuju ke ruang tunggu peserta. Baik para penonton yang ada di luar studio maupun dalam studio, langsung saja kita memanggilkan peserta yang kedua, ada Adel dari Rejang Lebong, umurnya 14 dan akan membawakan lagu Hitam Bukan Putih. Oke, silakan Adel. Oke para pemirsa, inilah penampilan Adel dari Kabupaten Rejang Lebong yang akan membawakan lagu Hitam Bukan Putih, selfie, versi selfie.
semua antara kita tak pernah ada cinta. Bila sudah hitam tak akan berubah putih, walau kau bersimpu mengharap cintaku. Di depan orang kau selalu menghina, aku pun masih punya harga diri. Jangan kau harap kehadiranmu dapat berubah pendirianku. Lupakanlah diriku, anggap saja semua antara kita tak pernah ada cinta. Sekali terucap tak akan terulang lagi, walau kau menghibah mengharap cintaku, walau kau menghibah mengharap cintaku, walau kau menghibah mengharap cintaku. Oke, itulah penampilan dari Adel, Kabupaten Rejang Lebong yang berumur 14 tahun. Gimana nih Del, perasaannya udah tampil? Lumayan lega. Oh, udah lega ya, oke. Kita lanjut ke komentar yang pertama. Ada Kak Nisa. Halo Adel. Kakak suka sama penampilan Adel hari ini. Make upnya pas. Terus bajunya, sepatunya bagus. Jadi untuk hari ini kayaknya nggak ada komentar buat Helen. Itu aja. Kasih Kanisa. Bagus. Kita lanjut ke komentar yang kedua. Ada Ayah Jamilus. Ini perwakilan Adel dari mana ini, Om? Dari Kabupaten Rejang Lebong ya. Rejang Lebong, tepatnya di mana ini? Di desa Talanggambir ya? Talanggambir. Ya. Wah, luar biasa loh. Ada perwakilan dari Talanggambir satu-satunya ini, jargonnya ini. Ya, Anda sudah masuk ke tahap konsetan penampil yang kedua ya. Dari Dangdut AE Junior. Umur berapa sekarang Adel? 14 tahun. 14 tahun. Gimana? Kurang sehat nampaknya ya? Iya, batuk. Oh, batuk ya. Sebagai seorang kompetisi sejati itu tidak ada alasan sebenarnya. Iya. Apakah Anda misalnya kan? Misalnya batuk, pilek,
Bagi juri tidak ada alasan apapun itu sekalipun Anda tawar-tawar. Kita tidak ada yang nego-nego, yang tidak ada apalah namanya itu. Kita menilai secara objektif dan profesional. Kalau Anda tampilnya baik, saya katakan baik. Kalau Anda tampil tidak, saya katakan tidak. Inilah salah satu tugas pokok penting kami yang dipercayakan oleh panitia untuk bagaimana menilai seseorang itu dari segala lini, dari segala kriteria. Tapi kesimpulan dari penilaian itu adalah Anda tampil baik atau tidak. Nah, saya lihat di catatan siapa ini? Adel ya. Saya lebih agak Helen itu agak lebih dekat ya panggilan sehari-hari. PR-nya banyak ini. Banyak negatif daripada positifnya ini. Saya sangat gimana ya? Saya sudah katakan kepada peserta tadi, tolong berikan yang terbaik. Di awal kompetisi Dangdut Junior ini Anda bisa memberi contoh kepada peserta-peserta yang lain. Saya minta Anda tampil maksimal. Anda punya kemampuan, keluarkan semua, tapi kontrol. Ya, jangan terlalu lebay. Nanti keteledoran nanti. Nah, ajang kompetisi ini adalah bukan ajang kacangan abal-abal, bukan main-main. Sesumpak sel loh ini Adel. Ya, sesumpak sel. Mau yang saya sampaikan yang enak apa yang buruk? Yang buruk banyaknya nih. Yang buruk banyak ini. Yang enak cuma 2 poin. Yang buruk 20. Yang negatif. Oke. Anda minta yang negatif, saya balikkan yang di positifnya ya. Nanti kita cerita masalah tentang negatif. Di penampilan kedua, kontestan di Dangdut Junior 2021 yang diselenggarakan oleh Anissa Enterprise, Agung Enterprise, dan Agung TV. Sesumbaksel ini ya, yang diikuti 4 grup, masing-masing perwakilan kabupaten-kabupaten Sesumbaksel. Bahkan itu ya. Nah saya lihat, mungkin karena faktor kondisi, tapi bagi saya itu tidak begitu penting. Saya lihat di lagu Hitam Bukan Putih ya. Hitam Bukan Putih ini, saya lihat si Adele cukup menguasai lagu ini, cukup lumayan ya. Di lagu Hitam Bukan Putih ini lagunya si Mirnawati ya. Mirnawati ya. Kemudian penjiwaannya udah bagus itu. Kemudian ada beberapa tempo dan lain sebagainya saya anggap sudah aman itu. Nah saya bicara yang negatifnya ya. Negatif pertama, vibra terlalu tebal. Itu kebiasaan si Adele. Ya, vibranya terlalu tebal. Coba di rapnya. Kalau saya katakan di awal, udah nampak vibranya. Coba di rapnya. Di depan orang. Bentar, Anda nyanyi santai saja, lepas. Di depan, jangan dia seperti ada paksaan ya. Pelong saja, saya ingin mengevaluasi di komentar yang di rap kedua. Coba di rapnya. Di depan orang kau selalu Bentar, ulang lagi. Coba lebih diperhalus vibranya. Jangan ya, coba di. Nah, kan beda kan? Coba. Di depan orang Ya, terus kau haluskan. selalu menghina. Coba dengan perasaan lagi terus. Aku pun masih Haluskan vibranya. punya harga diri. Ada yang satu lagi lirik saya tertarik. Dapat coba. Lupa. Vibra jangan tebal. Hilangkan ya, getar. Coba. Lupakanlah diriku, anggap saja semua antara kita tak pernah ada cinta. Vibranya dihaluskan. Tenang ya, coba. Lupakanlah diriku, anggap saja semua antara kita tak pernah ada cinta. Oke. Jadi kesimpulan dari apa yang saya lihat dan saya dengar, Anda menyanyi hari ini cukup lumayan. Artinya tidak jelek saya katakan. Itu kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi. Apa yang saya lihat pendengar. Jadi oke, Adele, seandai
Anda nanti lolos, misalkan Anda lolos, satu, pilih lagu yang tepat sesuai dengan karakter Anda. Yang kedua, Anda harus mengerti makna dari lagu. Yang tiga, ya, vibranya. Ya, vibra itu lebih di ini kan lagi. Belum lagi kalau bahasa Abang Agung, ada pemenggalan, pemutusan kalimat, nodu dan segala macam, itu panjang nanti. Tapi saya ambil garis kesimpulan, Anda tampil di dangdut junior ini cukup lumayan. Kasih aja. Ya, saya tidak katakan jelek, tapi cukup lumayan, cukup lumayan, sangat kan beda kan. Saya kira demikian. Oke, baiklah itulah komentar para dewan juri kepada Adel. Silakan Adel kembali ke tempatnya. Baik, sebelum kita memasuki peserta ketiga, kami dari Agung TV mengucapkan sponsor yang telah mensupport acara kami. Baiklah, kita langsung saja memasuki peserta yang ketiga. Ada Fiona dari Kepahyang, umur 14 dan akan membawakan lagu Ratapan Anak Tiri. Silakan kepada Fiona.
Baiklah, itulah penampilan dari Fiona. Yang berumur 14 tahun yang berasal dari Kabupaten Kepahyang. Gimana perasaannya Fiona? Udah tampil? Sedikit lega. Udah, relax ya. Oke, kita memasuki komentar yang pertama dari Kak Nisa. Oke, Assalamualaikum Fiona. Waalaikumsalam Kak. Sebenarnya baju Fiona ini nggak ada masalah ya sebenarnya. Cuma yang jadi masalah itu di sepatunya. Kalau sepatu Fiona itu biasanya lebih bagusnya untuk digunakan dalam style yang namanya edgy style. Itu cocok kalau untuk pakai sepatu kayak gitu. Edgy style itu gaya bersepatu yang digunakan ketika kita pakai kayak baju-baju yang jaket-jaket atau baju-baju yang lebih non feminim kayak gitu, atau bisa pakai rok tapi jangan yang rok panjang kayak gitu. Yang rok pendek gitu ya. Rok pendek kayak gitu. Lebih bagus lagi kalau Fiona tuh pakai high heels kayak yang Aziza pakai. Seperti itu. Dan karena sebenarnya nggak perlu pakai jam, aksesoris itu sebenarnya nggak perlu kalau menurut kakak. Dan juga karena model kostum kamu tuh udah rame, jadi untuk menggunakan hair ornaments kayak di atas itu, kayak mahkota itu sebenarnya nggak usah dipakai karena kamu juga udah gerai kan. Nah jadi itu aja sih, kekurangannya cuma di sepatu, terus itu aja. Aksesoris hair ornamentsnya masih kurang bisa ditempatin kayak mana yang bagusnya. Itu aja. Baiklah, kita lanjutkan ke komentar yang kedua. Ada Ayah Jamilus, silakan. Apa kabar Fiona? Alhamdulillah baik ya. Perwakilan dari Kabupaten Kepahyang ya, 2 orang tadi Om ya? Iya. 2 orang dari sama ya, dari Ya, Desa Batu Ampar ya? Iya. Wah ini ya, bukan main. Bagi masyarakat Desa Batu Ampar jangan nggak dukung doanya ya. Karena ada perwakilan yang memiliki talenta dangdut yang luar biasa, yang selama ini ibarat mutiara itu baru nampak dari permukaan. Selama ini kan terpendam oleh debu-debu jalanan kan. Nah sekarang terkikis habis oleh hempasan angin. Puisi pula hari ini. Nah untuk Fiona, lagu Ratapan Anak Tiri. Saya tanya tadi dengan kontestan pertama si Aziza tadi, dia tidak bisa mengupas, tidak bisa menjelaskan makna dari cerita lagu. Ratapan Anak Tiri yo jano kira-kira cerita. Nah. Pakai mic-nya. Ya, coba santai aja, santai. Ya. Coba. Nyoko. Tidak apa lah, nyanyi itu tidak masalah. Ya, tidak apa-apa. Kita ini kan hidup dan berdiri di tanah Rejang Lebong. Tidak apa-apa. Lagu Ratapan Anak Tiri itu lagu seorang anak tiri yang Garis besaran saja, yang apa? yang ditinggal oleh ibu kandungnya. Terus? Bagaimana nasib anak tiri itu? Tersiksa? Tersiksa ya. Luar biasa. Tapi Anda menyanyikan tadi saya lihat, ya luar biasa. Cuman sedikit lagi ya, filenya itu sedikit lagi. Kalau Anda tadi greget, saya kasih Anda SO tadi. Iya Om, saya kasih SO tuh. Lagu Ratapan Anak Tiri ini pernah dibawa peserta di Dangdut Academy waktu itu Naila. Beliau dari Kepahyang juga loh, Naila itu. Dia pernah membawakan lagu Ratapan Anak Tiri ini. Karena unsur cerita di dalam itu sangat mendalam. Sangat mendalam. Ketika Anda menyanyikan, Anda tahu alur ceritanya, makna dari lagu ini, spontanitas Anda akan membawanya lebih sempurna. Tapi sedikit lagi tadi, hampir saya kasih SO loh. Hampir. Di saat-saat itu tadi ada di beberapa part-part bagian, di nada rendah, Anda sedikit lemah. Sehingga artikulasinya basah, sayup-sayup, angin sepoi itu kan. Jadi antara gimana. Tapi ketika di nada tinggi, wah bukan main. Untungnya Anda bisa memainkan itu tadi. Kalau tidak, fales. Tapi Anda pintar memainkan itu di nada-nada tinggi. Saya lihat ya. Kemudian di penjiwaan juga ada sedikit tadi. Coba saya ulangi lagi seperti peserta yang lain di rap. Tadi di awal, betapa, itu udah nampak ya. Di be-nya aja udah kelihatan longgar. Nggak duduk ya. Nah itu saya lihat, tapi tidak begitu parah. Coba di rapnya, santai tenang. Gunakan pemenggalan
kalau saya katakan bahasa agung pemutusan kalimat. Di situ kan ada titik komanya. Jadi Anda menyanyi tidak seperti mengebut. Santai, tenang, dengan penjiwaan yang sangat mendalam. Coba di rapnya. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Terus sampai. Selagi ayah di sampingku, ku dipuja dan dimanja. Manja. Itu kebiasaan orang-orang gaul sekarang itu. Cinta. Ya kan? Seharusnya CINTA. Jadi ada semacam Intonasinya. bukan artikulasinya itu ya. Artikulasinya harus dipertegas di jalan. Ya, coba yang terakhir di penutup liriknya. Saya ada lihat ada ini tadi di ujung-ujungnya. Aduhai ibu tiriku, kasihanilah padaku bagai anakmu Nah, kan? sendiri. Di nada rendah Anda itu ya saya lihat. Aduhai ibu tiriku. Cengkok jangan lupa tapi dia bilang, kasihanilah anakku bagai anak. Kan ada improv. Bagai anakmu sendiri. Kalau kamu bisa mainkan itu tadi saya kasih nilai kamu tinggi. Ya kan? Bagai anakmu sendiri. Yang kamu nggak gitu tadi. Bagai anakmu sendiri. Itu udah banyak orang nyanyi. Tapi kalau Anda memainkan improv di situ tadi. Tapi tenang. Bagai anakmu sendiri. Na 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 na. Tinggi panjang. Tapi saya lihat penampilan dari apa yang saya sampaikan pada hari ini. Anda luar biasa. Anda sudah bisa membawakan lagu itu dengan baik. Penguasaan panggung cukup lumayan. Cuman di situ tadi saya lihat ya ada beberapa keteledoran. Lain kali apabila Anda lolos, Anda harus bisa lebih baik daripada ini. Yang lain saya katakan tidak baik atau jelek. Bagus semua. Tapi ada kekurangan dan kelebihan itu relatif. Nah untuk Anda kali ini cukup lumayan. Tapi bukan luar biasa, cukup lumayan. Demikian. Oke, itulah komentar dari Dewan Juri. Silakan kepada Fiona. Baiklah, tadi komentar untuk peserta dari Kabupaten Kepahyang yaitu Fiona. Kita langsung saja memasuki peserta keempat. Ada Cynthia dari Kabupaten Rejang Lebong berumur 13 tahun dan akan membawakan lagu Pria Idaman. Silakan Cynthia. Cek.
Baiklah, itulah penampilan dari Cynthia, peserta yang terakhir. Gimana Cynthia, perasaannya udah tampil? Alhamdulillah udah lega. Oke. Kita lanjutkan langsung ke komentar yang pertama, ada Kak Nisa. Silakan Kak Nisa. Halo Cynthia. Halo Kak. Sebenarnya dari sekian banyak peserta tadi kan, kalau dari segi make upnya aku paling suka make up Cynthia hari ini. Cuma kekurangan Cynthia ini di sepatunya. Alasannya kenapa pakai itu flat shoes? Karena lebih nyaman pakai ini Kak. Karena supaya lebih gampang gerak. Lebih gampang gerak. Tapi walaupun seperti itu, seharusnya Cynthia pakai sepatu yang lebih cantik lagi karena bajunya udah cantik. Sayang banget, itu aja sih, cuma sepatu, terus gaya rambutnya. Gaya rambutnya itu terlihat lebih simpel. Kalau memang Cynthia mau bikin rambut yang cantik untuk kostum seperti itu, bisa sama kayak si peserta yang ada tadi, dibikin twisted low bun. Twisted low bun itu istilah buat rambut yang dicepol ke belakang, cuman dibikin cantik di belakang. Nah kayak gitu, itu aja sih kekurangannya cuma di rambut dan di sepatunya. Oke. Kita lanjutkan ke komentar yang kedua, ada Ayah Jamilus. Selamat siang Cynthia Salbila. Selamat siang ya. Gimana lagu Pria Idamannya gimana? Udah cocok? Udah mantap? Nyanyinya udah enak? Puas? Pakai mic? Puas? Lumayan puas. Oke. Sebelum saya menyampaikan komentar negatifnya ya. Ini banyak juga negatif nih. Negatif nanti kita bicara yang positif. Sebelum kita memasuki ranah sana, saya sebenarnya salut ya. Salut dan bangga konsep yang dibuat, yang diracik di Dangdut Junior ini. Ini kan sesuatu konsep yang intelektual, yang luar biasa. Nah, jadi saya lihat dari lagu-lagunya ya, dari penampil pertama tadi, Zainal, Ratapan Anak Tiri, kemudian Hitam Bukan Putih, Pria Idaman. Ini sebuah kompetisi yang luar biasa yang dikonsep oleh Abang Agung ini luar biasa nih. Nggak ada senamanya, nggak ada gimana ya, kalau untuk Indonesia nggak ada nih. Lagunya klasik, original semua. Jadi kita nggak bosan. Kalau orang mengadakan festival dangdut biasanya kan pakai lagu wajib pilihan. Misalkan lagu wajibnya Zainal. Lagu pilihan itu bla 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 banyak. Nah, ini dikonsep oleh Abang Agung sangat luar biasa. Terinspirasi mungkin orang banyak ini. Kalau bisa di next nanti di babak penyisihan finalnya kalau bisa kasih juga lagu kepada peserta untuk silakan memilih sesuai dianggap nyaman karakter dan segala. Nah, jadi saya lihat di Dangdut Junior ini beda dari yang lain. Saya juga merasa puas dengan penampilan peserta. Saya bingung loh Om Zerezi, ya termasuk adik Jelita. Bingung saya mau nilai, ini semuanya bagus ini. Punya potensi, punya karakter, punya kelebihan dan kekurangan. Saya sempat bingung ini siapa yang bakal kita diskualifikasi atau gimana. Dengan pertimbangan yang membutuhkan sedikit pemikiran yang matang. Kita tidak asal mendiskriminasi seseorang, kita tidak asal menentukan sikap bahwa karena lantaran begini ini tidak. Tapi kembali kita menilai secara objektif dan profesional. Kalau memang dia bagus, dia berikan yang terbaik, tidak salahnya kalau dia memang next ya, lolos untuk selanjutnya. Harapan saya ketika nanti ada yang lolos, saya ingin lebih dari ini. Tapi bagi yang seandainya tidak lolos atau katakanlah gugur, jangan berkecil hati. Nah, kembali saya katakan dengan pembelajaran pengalaman yang sudah, jangan menangis, Anda harus berjiwa besar. Kompetisi itu pasti kalah menang ada. Jangan pula sampai pengsan. Nah, jadi saya minta kepada segenap peserta di penampilan perdana ini, Anda harus memiliki jiwa sejati, semangat yang tinggi, pantang menyerah, jangan berputus asa dan berjiwa besar. Ini andai kata ya Cynthia nanti pulang, nggak lolos, jangan kecil hati. Ya, jangan kecil hati, ini suatu kesempatan yang tertunda. Tapi kalau lolos, jangan berbangga hati. Banyak-banyak belajar.
Termasuk peserta-peserta yang lain dari Talang Gambir, dari Kepahyang dan sebagainya. Seandainya lolos nanti, Anda harus lebih dari ini. Saya tunggu. Ya, saya mau lihat sejauh mana Anda bisa memberikan lebih dari hari ini. Mulai dari kostum, mulai dari teknik vokal dan lain sebagainya. Saya minta kalau ada yang lolos nanti harus bisa lebih dari ini. Kalau enggak, saya babisan komen. Saya enggak bisa menahan kalau saya katakan jelek-jelek. Oke, kita mulai masuk ke substansi, artinya ke intinya. Pertama saya lihat Cynthia sudah banyak perubahan. Ya. Pertama saya lihat menyanyinya tenang. Agak santai, tidak terlalu emosi. Artinya sudah siap. Kemudian aksi panggung sudah bagus. Dia bisa mengimplementasikan nyanyinya itu liriknya ke gerak bahasa tubuh. Ya. Coba di sopan santunmu apa menyejukkan nana tutur kata. Nah, yang saya tertarik tadi di high-nya itu high. Itu yang saya tertarik. Dia bisa berani memberikan sesuatu yang beda. Kalau saya lihat di penyanyi aslinya, dia mau mengatakan hai itu susah. Inang banyak pintar, hai. Nah, yang si Cynthia dia bisa buat warna beda. Tutur sapamu menyejukkan kalau terus yang hai itu Bentuk hai semanis ya yang gimana hai yang tadi itu hai pakai mic Hai nah, semanis. itu udah nilai plus. Saya lihat kalau dia nggak mainkan itu tadi biasa-biasa saja. Jadi kesimpulan yang saya nilai hari ini, pertama nyanyinya udah tenang, kontrol dan segala macamnya udah enak itu ya, udah lumayan. Kemudian penguasaan panggung tepat sasaran. Artinya antara ekspresi gerak bahasa tubuh dengan lirik yang dia nyanyikan itu sinkron, nyambung. Lelaki kan tunjuk lelaki dan lain sebagainya. Kemudian ada sedikit flosnya hai. Ah itu saya lihat tadi. Nah di ujung lagu Anda pun membawa dengan cukup santai. Kalau pengalaman yang sudah hancur ya. Hancur, cembreng segala macam. Artinya apa yang disampaikan sama Agung selama ini Anda pelajari. Anda buktikan. Jadi tidak hanya masuk kuping kanan, kuping kiri. Nah saya lihat hari ini cukup lumayan. Dibanding beberapa penampilan yang sudah-sudah. Insya Allah kalau Anda nanti lolos, Anda harus bisa lebih baik dari ini. Siap. Andai kata, saya kira demikian. Baiklah, itulah komentar seluruh dewan juri untuk Cynthia. Silakan Cynthia untuk kembali ke tempatnya. Sembari kita menunggu hasil perolehan nilai dari Dewan Juri, kita akan memperkenalkan makanan khas dari masing-masing peserta. Jadi pertama kita langsung saja memanggilkan peserta yang bernama Fiona dari Kepahyang. Silakan Fiona. Oke, Fiona, bawa apa tuh? Lasiko. Jadi si Gen. Oh. Ngomong di mic. Ya, saya membawa stik rebung. Saya membawakan stik rebung daun kopi. Terus Oke, kita panggilkan satu lagi peserta yang sama dari Desa Batu Ampar. Silakan Aziza. Oh, hanya satu ya, Bang. Oke. Boleh dibuka enggak tuh? Boleh. Di mejanya di mana? Buka sih kalau, Bang. Oh, oke. Siapa namanya? Fiona tadi bawa apa tuh? ada stik rebung, daun kopi, combrang. Wah, makanannya unik sekali ya. Baru dengar saya. Coba lihat dulu. Coba lihat ke kamera. Oke guys.
Fiona ini membawakan stik rebung, peyek daun kopi, dan ini stik unji ya. Makanannya sangat unik sekali ini. Kau pegang bantu. Kau ngomong. Jadi guys, ini tuh namanya katanya peyek daun kopi. Ini tuh makanan khas Desa Batu Ampar, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahyang. Dan yang kedua ada stik unji. Ini juga dari Desa Batu Ampar, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahyang. Ya, dan ini yang terakhir ada stik rebung dari Desa Batu Ampar, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahyang juga. Cara buat makanan khas ini gimana? Dia tuh rebung dipotong terus tuh digoreng. Ya, ya dibersihkan. Ya itu pasti. 1 pieces. Ya. Rebung. Rebung asam. Rebung ya. Iya terbuat dari bambu. Bukan bambu. 1 pieces stik rebung itu dibanderol harganya berapa? 5.000. Oh, cukup murah juga ya guys. Jadi itu makanan khas dari masing-masing peserta, dari Aziza dan juga Fiona. Terima kasih Fiona dan Aziza. Kita lanjut memanggil peserta yang akan membawakan makanan khasnya. Ada Adel dari Kabupaten Rejang Lebong. Oke Adel, bawa apa tuh Del? Ini ada lemah. Oh lemah. Coba lihat. Kalau itu harganya 3.000 per bungkus, Kak. Oke, ini namanya tadi apa ya? Lemah ya? Ya, lemah. Itu lemah Ini itu terbuat dari apa Del? lemah itu sendiri terbuat dari bambu. Oh, Iya. bambu yang muda itu ya? Iya. Masih muda. Lihat nih guys. Sangat vlog ya Bang. Jadi ikannya masih di warung. Biasanya lemah ini dibuat jadi gimana ini Del biasanya? Biasanya itu kan terbuat dari rebung. Iya. Jadi rebung itu dipotong-potong kecil terus direbus selama 3 hari. Iya. Direbus direndam selama 3 hari. Terus diletakin sasa sama garam terus jadi lemah itu. Oh, ya biasanya ini dibuat seperti apa? Misalnya direbus campur ikan Nah, biasanya. direbus campur ikan. Jadi apa? Lemah gitu. Iya, tuh. Oke, itulah makanan khas dari Kabupaten Rejang Lebong dari Desa Talang Gambir yang dibawakan oleh Adel. Terima kasih Adel. Kita langsung memasuki peserta keempat. Cynthia dari Kabupaten Rejang Lebong. Oke, ini apa namanya nih Cynthia? Kue tat. Ngetat. Kue. Ika buat apa beli kau? Beli. Oh beli. Oke, ini ada kue tat ya dari Kabupaten Rejang Lebong. Ini memang sudah khas daerah sini nih, kue tat. Itu prosedur pembuatannya tuh gimana tuh Cynthia?
Yang pastinya bahan bakunya itu ada tepung, ada sagu, ada telur, baking soda, dan bahan-bahan kue lainnya. Oke, ya ya. Oke, terima kasih Cynthia. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Baik, kita sudah mengumpulkan hasil rekapan nilai dari kedua dewan juri. Sekarang kita langsung saja memanggilkan keempat peserta yang sudah menampilkan di panggung AE Junior tahun 2021. Yang pertama kita panggilkan Adel dari Kabupaten Rejang Lebong. Yang kedua kita panggilkan Fiona dari Kabupaten Kepahyang. Dan yang ketiga kita panggilkan Cynthia dari Kabupaten Rejang Lebong. Dan yang keempat kita panggilkan Aziza yang berumur 10 tahun dari Kabupaten Kepahyang. Baik, sebentar lagi kita akan mengumumkan hasil perolehan nilai dari Dewan Juri. Siapakah yang akan masuk ke babak selanjutnya, yaitu ke babak Grand Final. Dan siapa yang akan berhenti di top 20 besar ini. Baik, kita langsung memasuki siapa yang mendapatkan nilai peringkat ketiga, yaitu ada deg-degan. Nanti peserta yang gugur tadi nanti jangan berkecil hati ya. Masih banyak kesempatan lainnya. Baik, sebentar lagi kita akan mengumumkan siapa yang mendapatkan peringkat ketiga di babak 20 besar AE Junior tahun 2021. Pemirsa yang ada di rumah, dalam studio maupun luar studio pasti penasaran kan siapa yang bakal pulang dan siapa bakal yang masuk ke babak Grand Final. Baik, kita langsung
langsung saja mengumumkan siapa yang mendapat peringkat ketiga di babak 20 besar ini, yaitu ada Adel dari Kabupaten Rejang Lebong. Selamat Silakan. kepada Adel. Selamat Adel masuk babak selanjutnya. Baik, kita langsung memasuki peserta yang mendapatkan peringkat kedua di babak AE Junior Top 20 Besar tahun 2021. Ada deg-degan. Baik, yang mendapatkan peringkat kedua ada Cynthia dari Rejang Lebong. Selamat kepada Cynthia. Baik, ini momen yang menegangkan. Fiona sama Azizah silakan maju. Cynthia mundur, sebarisan sama Adel. Oke pemirsa, inilah peserta yang dari satu kabupaten. Coba berhadapan dulu. Salaman. Nanti yang akan pulang nanti jangan nangis ya. Masih banyak kesempatan di lain waktu. Baik, ini adalah penentuan terakhir di babak 20 besar grup 1 AE Junior tahun 2021 yang akan memperebutkan tiket grand final di bulan September. Siapakah yang akan mendapatkannya di antara dua peserta ini? Sebentar lagi kita akan mengumumkan. Ayo deg-degan. Baik, kita langsung saja mengumumkan siapa yang lolos ke babak grand final dan siapa yang akan berhenti di babak 20 besar AE Junior tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Agung Enterprise dan juga Agung TV. Baik, kita langsung saja mengumumkan siapa yang masuk ke babak grand final, yaitu ada di antara dua peserta ini yang akan masuk ke babak grand final ada Fiona dari Kabupaten Kepahyang yang mendapatkan jumlah nilai total 260. Selamat kepada Viola. Dan semangat kepada Azizah dari Kabupaten Kepahyang. Baik, kami akan mengumumkan hasil perolehan nilai yang dikumpulkan oleh Dewan Juri. Yang pertama ada Azizah dari Kepahyang mendapatkan total nilai 215. Yang kedua ada Adel memperoleh nilai 235. Dan yang ketiga ada Cynthia yang mendapatkan perolehan nilai 250. Dan peringkat pertama atau juara grup di AE Junior tahun 2021 grup 1 adalah Fiona dengan total nilai 260. Baik, kepada seluruh peserta, silakan kembali ke ruang tunggu peserta. Selamat kepada Fiona dan Selamat kepada Fiona, Cynthia dan Adel. semangat untuk kepada Aziza. Masih banyak peluang di lain waktu. Semangat ya. Dan AE Junior ini mengadakan wildcard yang gugur di babak 20 besar. Dan siapakah yang akan dapat wildcard untuk mendapatkan tiket grand final? Silakan keempat peserta menuju ke ruang tunggu peserta. Baik, kami dari Agung Enterprise dan juga Agung TV mengucapkan terima kasih banyak untuk para pemirsa yang ada dalam studio maupun luar studio. Terima kasih telah menonton channel kami. Dan jangan lupa, minggu depan dengan jam dan siaran yang sama tetap di Agung TV dan Agung Enterprise. Saya Rezi. Dan saya JJ mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.